selamat hari Minggu. Lausu senang bisa kembali bersama-sama dengan adik-adik semua. Kita mau beribadah ya. Seharap adik-adik semua dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat. Kita sama-sama mau memuji Tuhan, juga mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari sama-sama adik-adik kita mau berdoa ya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Semuanya lipat tangan, matanya ditutup. Kita mau berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat hari ini. Engkau memberikan lagi kami kesempatan datang untuk beribadah kepadamu. Tuhan pimpin kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami, boleh kami mengerti, boleh kami melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga selesainya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua adik-adik katakan amin. Oke. Alam raya menyanyikan kemuliaan-Mu. Cakrawala memasyurkan bernyanyi. La 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 la
Selam, 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 selam dalam lautan. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, karena kau ada. Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Nyanyi sekali lagi, ayo dengan semangat ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam lautan. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Kau ada, di kiri kau ada. Di mana lagi? Di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau siapa? Kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Nah, adik-adik, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari kita siapkan hati kita dan kita juga mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya. Ya, adik-adik bisa masukkan ke dalam kotaknya, atau bila adik-adik mau via transfer, minta bantuan papa mama, boleh ditransfer ke rekening yang ada di bawah ini. Ya, oke. Sambil kita jalankan persembahan, kita juga mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita memuji Tuhan. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, merupakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Punya satu buku yang sangat indah, namanya apa? Alkitab. Ya, kita sama-sama puji Tuhan. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untuk
semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami, boleh memuji Engkau, boleh memberikan yang terbaik persembahan kami kepadamu. Engkau pakai persembahan ini menjadi berkat buat gereja kami dan buat banyak orang. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau tolong kami, boleh duduk manis, boleh mendengarkan firman-Mu. Dan ajarlah kami boleh melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, senang saya ini ketemu lagi dengan adik-adik. Nah adik-adik, kita tadi telah memuji, kita telah berdoa, kita telah memberikan persembahan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, seperti biasa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada saat ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami agar kami anak-anak-Mu dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Lause ini mau bercerita tentang Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Nah, adik-adik, cerita kita kali ini terambil dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ke 19. Dan terambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai ke 19. Nah, adik-adik, sejak peristiwa Yesus disalibkan, murid-murid kembali ke kehidupannya yang dahulu sebelum mengikut Yesus. Petrus, adik-adik, Petrus selaku ketua kelompok ingin pergi menangkap ikan kembali sebagai nelayan. Nah, murid-murid yang lainnya yang tidak memiliki gembala pun ingin kembali mengikut Petrus. Nah adik-adik, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Nah di Danau Tiberias berkumpul murid-muridnya, yaitu Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana dan yang di Galilea, serta adik-adik siapa? Anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid lainnya. Nah adik-adik, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Nah adik-adik, mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tapi malam itu mereka tidak menangkap apapun. Ketiga hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka dan meminta Petrus melemparkan jalannya ke sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh apa yang kamu inginkan. Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Nah adik-adik, mujizat terjadi. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala yang penuh ikan besar 153 ekor banyaknya. Dan sungguh sebanyak itu adik-adik, jala pun tidak tergoyah. Nah, kejadian ini langsung menyadarkan Petrus jika dia sedang bertemu dengan Tuhan Yesus. Maka murid-murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka dia mengenakan pakaiannya sebab
ia tidak berpakaian lalu terjun ke danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan jala yang penuh ikan ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ada ikan dan roti. Yesus mengajak murid-muridnya sarapan dan berelasi kembali dengan mereka. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya, "Siapa engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan Yesus. Maju ke depan dan mengambil roti dan memberikan kepada mereka. Demikian juga dengan ikan. Ini ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah dia bangkit dari antara orang mati. Nah, setelah peristiwa kematian Yesus, murid-murid tentu saja kebingungan, apalagi kemudian ketika melihat Yesus bangkit dan hidup kembali. Karena itulah Yesus berulang kali menampakkan diri dan mengajar mereka, terkhusus kepada Petrus. Yesus menguatkan dan memanggilnya sesudah sarapan. Yesus berkata, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau," kata Yesus kepadanya. "Gembalakanlah domba-dombaku untuk kedua kalinya. Apakah engkau mengasihi aku?" "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus untuk ketiga kalinya. "Apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk yang ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Lebih daripada mereka ini." Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Adik-adik, saat hari Paskah kita sudah mendengar kisah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Bukan adik-adik, Tuhan Yesus bangkit dan mengalahkan maut. Tuhan Yesus tidak mati selamanya. Itulah hebatnya Tuhan kita. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus ini perlu banyak dilihat orang. Seperti murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga ingin murid-muridnya percaya bahwa benar-benar ia hidup kembali karena Tuhan Yesus pergi menemui atau menampakkan diri ke murid-muridnya. Seperti cerita hari ini, Tuhan Yesus tidak membiarkan murid-muridnya terus bersedih, mengira dia sudah mati. Tetapi Tuhan Yesus memberitahukan mereka, "Lihat, aku sudah bangkit, aku hidup kembali. Jangan takut dan jangan gelisah hatimu." Adik-adik, Tuhan Yesus juga meminta Petrus untuk setia mengikut dan melayaninya dengan cara mengajar, memberitakan Injil, mendoakan, dan melayani banyak orang. Petrus mendapatkan pesan dan tugas mulia dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Restart tetap setia beribadah, taat mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Ingat, memberikan persembahan, senang memuji dan melayani Tuhan. Juga adik-adik selalu jadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada papa mama, rajin belajar, berbicara yang sopan kepada semua orang, dan menjadi contoh di mana adik-adik berada. Itu adalah salah satu menggembalakan domba-domba yang Tuhan inginkan. Nah, ayat hafalan kita kali ini kita ambil dari Yohanes 21
ayat yang ke-7a. Ayo adik-adik, kita ayat hafalan bersama ya. Yohanes 21 ayat 7. Maka murid-murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Nah, adik-adik, kita ulang ya sekali lagi. Yohanes 21 ayat yang ke-7. Maka murid-murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan cerita, kita telah ayat hafalan. Sekarang kita mau berdoa untuk mengakhiri cerita kita hari ini. Kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah mendengarkan cerita firman-Mu. Buat kami seperti Petrus yang selalu setia melayani Engkau, menggembalakan domba-domba-Mu. Jadikan kami anak-anak-Mu yang selalu mendengarkan apa yang ada dalam firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Kini saatnya kami akan berpisah. Berkati kami agar kami dapat melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan katakan amin. Nah, adik-adik, sekian ya. Minggu depan kita akan bertemu lagi. Adik-adik tetap semangat, penuh sukacita untuk melayani Tuhan. Shalom adik-adik. Bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa memasukkan uang persembahan kalian di kotak persembahan yang sudah kalian siapkan masing-masing. Atau kalian bisa minta tolong orang tua kalian untuk mentransfer uang persembahan kalian ke nomor rekening yang tertera di layar ini. Jangan lupa sertakan berita KSMZ. Tuhan memberkati.